Wih, tahun baru, gaya baru nih. Oh iya dong, muka baru dong, karena ini di tahun yang baru. Wih, 2024 ya, kita 2024. nuansanya baru nih. Oh iya, nuansanya juga Kalau baru. teman-teman lihat nih nuansanya baru nih. Iya, kalau perhatiin ya. Di podcast kita. Wah, emang apa sih dari Bro Hiro nih? Resolusinya yang tahun 2023 kemarin terrealisasi? Nah, itu dia nih. Sulit. Ya. Sulit kalau nggak diperjuangin. Sulit kalau nggak diperjuangin. Yang kemarin udah diperjuangin. Jadi belum? udah perjuangin dan 80% berhasil. Puji Tuhan, yeay! Gimana dengan si Siska? Gue sendiri sih resolusi 2023 ada satu sih sebenarnya. Apa tuh? Yang belum Kesampaian? kesampaian gitu. Apa? Jadi kayak Dian Sastro. Waduh. Jeng Siska ya? Jeng Siska. Jengkelin. Nah, Oke. kita buka aja yuk. Yes. Kita bakal ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan resolusi dan bagaimana mencapainya. Betul. Balik lagi nih kita bareng di OMK. Obrolan Muda Katolik pasti menarik. Ini suaranya mana sih, kameramen? Belum dikasih makan kali ya? Balik lagi bareng Sis Siska. Dan juga Bro Hiro yang masih jadi supermarket. Oh iya. Hari ini kita kedatangan guest star spesial kita. Wah, guest star kita. Wah, Sambut luar biasa. Sis Sulin. Welcome Sis Sulin. Nih teman-teman, jadi Sis Suliana Hung ini adalah seorang konselor, hipnoterapis dan pebisnis. Kita bakal ngobrolin banyak ya seputar resolusi, bagaimana mengatasi kecemasan dan juga biar lebih baik lagi di tahun 2024 ya Sis. Dan pasti makin bahagia. Nah. Siapa sih yang nggak pengen bahagia? Tapi pengen tahu nih, sahabat OMK, Yes. apakah kalian udah ngerasain yang namanya bahagia? Udah healing sampai ke Bali, udah ngerasa bahagia belum? Ini yang di sini udah pada healing belum? Coba, sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol sama si Suli, ngomongin soal kalau punya resolusi nih. Ini aku pengen nanya nih, Sis. Kalau misalnya kita nih, kayak contoh aku nih, memang cuman satu doang, nggak tahu itu kesampaian atau nggak jadi Dian Sastro itu kan. Nah, panjang PR-nya. Nah, itu dia. Halunya harus makin kenceng ya kan. Nah, kalau kita udah mencapai nih semua target-target kita, resolusi kita di tahun, misalnya di tahun kemarin itu. Terus kemudian udah ngerasa tercapai, tapi kadang kita ngerasa masih kok ini kurang, kok ini kayaknya pengen nambah lagi segala macam dan belum ngerasa begitu bahagia gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih maunya manusia gitu loh, Sis? Oke. Gitu. Kalau secara dari pengalamannya si Suli ini. Oke, jadi sebenarnya ini topik cukup related dan cukup tren ya, terutama di tahun-tahun sekarang gitu. Dan saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Dan tadi mengenai tema bahagia. Kenapa banyak dari akhirnya kita merasa, kok kayaknya nggak achieve ya, kok saya merasa something ini. Balik lagi ke saya sendiri, karena kan dulu itu saya cukup ambisius banget. Sekarang oke, masih. Tapi kita terlalu fokusnya ke future. Fokus ke future, kita mau apa, bener achieve. Tapi kita lost something karena kita nggak pernah enjoy the moment right now-nya itu. Oke, jadi itu juga nyambung tadi dengan pertanyaan yang udah healing kok, tapi belum ini. Iya, udah ngabisin duit. Udah jalan jauh ya. Udah jalan jauh ya kan. Karena healing yang biasa orang sekarang kerjakan, rata-rata itu healingnya lebih ke staycation sebenarnya. Healing yang sebenarnya terasa, terutama saya sendiri, adalah healing yang fokus ke diri sendiri, ke dalam. Oke. Itu yang cikal bakal kita bisa bahagia jangka panjang. Tanpa ada siapapun, mau sendiri atau rame-rame, kita tetap bisa bahagia from inside. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Oke. Jadi itu PR banget, mungkin resolusi setiap hari, setiap tahun sebenarnya. Itu dia tuh. Gimana caranya kita biar bisa dari diri sendiri dulu kali ya? Iya, bener. Jadi nggak bergantung orang lain, nggak bergantung kayak apa yang pergi-pergi ke Bali tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Padahal udah healing istilahnya. Ada cerita nggak, Sis?
contoh-contohnya kayaknya. Oke, contohnya kebetulan nih memang Desember kemarin kan saya retret tuh Noble Silence ya. 11 hari total di sana, 10 hari kita out of the world. Jadi benar-benar dulu saya itu untuk sendiri me time, mungkin kita bilang meditasi ataupun menyendiri ya. 5 menit aja kayaknya udah stres. Begini. Aduh. Padahal 1,5 jam bioskop biasa Bisa, ya. yes. Bisa. 1,5 jam kita ngobrol, 2 jam, 3 jam nonton apapun bisa. Tapi 5 menit untuk sendiri itu kayak bener-bener ini Gregetan ya. banget. Oke. Dan akhirnya dapat lumayan banyak insight saat sendiri. Dan happy-nya tuh sampai sekarang bener-bener ke bawah-bawah. Jadi walaupun kita mungkin sendiri, tapi kita nggak merasa sendirian. Not feel lonely. Oke, itu belajar banyak. Jadi itu contoh menurut saya banyak banget ya, mungkin ada yang meditasi kesehatan, meditasi penyembuhan atau apapun. Yang kita ambil di sini adalah kunci untuk waktu dengan diri sendiri. Oke. Waktu dengan diri sendiri. Sendiri tuh. Coba untuk mulai ya. Jadi nggak cuma 1,5 jam di bioskop, tapi 5 menit dulu ya. Atau Iya. mulai. Mungkin bisa kalau kita lagi doa, nah saat teduhnya kita. Oh, itu sobat OMK udah saat teduh saat belum? teduh, saat teduh. Baca kitab suci aja. Nah, Udah baca belum ya? udah baca belum ya? Lanjut. Dan diingat saat teduhnya ini adalah sebenarnya kita tidak proses meminta. Nah, karena saat meminta kan berarti kita ingin sesuatu, mikir lagi future. Tapi kalau saat teduh adalah dengan diri sendiri, hening aja dulu. Namanya juga teduh kan? Nah, Iya, namanya juga saat teduh, bukan saat meminta. Oke, penasaran sih karena Cisulin tadi kan sempat bilang juga ada unsur konselor dan hipnoterapi. Ini teman-teman sobat-sobatnya juga banyak yang mungkin yang belum tahu tuh. Apa sih itu? Siapa sih yang sebenarnya butuh Iya, aku aja konselor nggak dan tahu hipnoterapi? hipnoterapis. Karena kita anak muda taunya yang di online doang, di sosial media doang. Kita belum tahu nih. Taunya kita kayak, aduh mental health. Isuku banyak nih. Aku trust issue gitu. posisi juga. Ya kan? Oke, jadi sebenarnya gini, ada kan namanya konselor, psikolog, psikiater, hipnoterapis. Nah, psikolog, psikiater mungkin udah banyak lah ya, itu banyak banget secara Google. Nah, konselor itu sebenarnya tahap awal entry level. Oke. Jadi sebenarnya orang-orang itu pasti punya masalah, antara masalahnya kecil, level 1, level 2, level 3 gitu kan. Nah, konselor ini melakukan konseling dengan siapapun yang punya masalah. Jadi memang jam terbangnya untuk konseling cukup tinggi. Tapi dia tidak bisa mendiagnosa atau memberikan alat tes. Berbeda dengan psikolog. Oke. Jadi sebenarnya kalau memang ada masalah, yang paling dicari sebenarnya kalau orang Indonesia taunya psikolog, harusnya ke konselor dulu. Saya Harusnya ke konselor dulu. entry level lah istilahnya ya. Entry level dan konselor itu juga mempelajari ilmu psikologi. Ya, dan memang spesialisnya untuk konseling. Berbeda kalau kita di perusahaan, saya mau diukur dong secara kepintaran, intelektual, naik posisi, itu baru butuh ke psikolog juga, itu alat tes. Nah, kalau hipnoterapis, nah ini nih di Indonesia ini banyak Iya. salah paham. Oke. Ini hipnotis, Waduh. gedam, Waduh. magic ya. 3, 2, 1. Ayo. Oke. Enggak dong, bukan. Bukan yang itu ya? Bukan yang itu? seperti itu, bukan Oh, seperti bukan itu. yang gitu. Bukan Mas Arno. Oke, karena hipnoterapi itu kan sebenarnya kita menggunakan teknik hipnosis untuk menggali masalah yang berhubungan dengan emosional atau psikologi. Dan itu harus seizin klien. Jadi kalau misalnya orang bilang bisa nggak, nanti ATM saya diambil. Wah, ngeri nih. Itu mah gendam begini. Iya. No. Ngeri banget dong. Karena orang Indonesia masih takut dengan kata hipnoterapi. Jadi memang banyak klien saya pun, ini aman nggak ya? Saya takut kenapa-napa nggak ya? Gitu kan. Jadi kalau tidak diizinkan oleh klien untuk menyembuhkan dia, itu nggak akan bisa kita untuk mengontrol itu atau menyembuhkan masalah dia. Jadi teknik hipnosis ini menggunakan saat kliennya lagi kondisi tenang, rileks, dan kita menggali masalah dari pikiran bawah sadar manusia. That's why kenapa misalnya bisa kok efektif banget, karena pikiran bawah manusia nanti bisa dilihat ya secara teori ada 88-95% menguasai pikiran manusia. Itu. Jadi kalau mungkin pernah tahu iceberg gitu. Oh iya, iceberg. Ya. Yang kelihatan kan? Yang kelihatannya hanya kecil. Yes. Kecil, bener. Nah, pikiran bawah sadar itu yang di bawah yang besar. Dan itu yang perlu dilatih sebenarnya. Itu yang perlu digali. Oh. Nah, jadi contoh misalnya paling banyak nih, kalau misalnya klien-klien muda datang ke saya,
masalah relationship. Tadi kan Bro Hiro ada complicated. Pengen komplit deh kan? Pengen komplit tapi Biar komplit. Oke, pengen komplit tidak harus complicated. Oke. Ya. Jadi itu digali kenapa kok saya bisa ketemu pasangan yang berulang sama gaya-gayanya dan akhirnya atau mungkin dapat abuse atau bullying dari pasangan atau kok pasangannya toksik dan kawan-kawan. Kita gali di kondisi pikiran bawah sadar yang di bawah itu, dicari akar permasalahannya, kita sembuhkan. Dan itu efeknya adalah long lasting. Long lasting. Bisa cerita sedikit nggak mungkin kasus yang paling banyak dihadapin nih? Oke, kalau saya kebetulan kan beragam usianya dari yang 17 sampai ada yang 60-an. 17-nya ngadep ke sini lagi. 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Bisa Oke, ketemu. karena kita bahasnya yang anak muda biasanya gagal move on. Ada yang memang dia sedikit bukan depresi ya, jadi stres karena tidak bisa lepas dari mantannya. Kata terindah. Disebut tuh, udah disebut. Oke, itu dua. Kita bahas dua dulu ya. Jadi kalau misalnya gagal move on itu dia agak sulit untuk melupakan. Jadi kok teringat, jadi ada yang datang kemarin tuh usianya hampir mau 25 tahun. Dia bilang saya nggak bisa lepas, padahal itu pacarnya sudah melakukan banyak hal yang tidak baik sampai bahkan dia terlibat hutang. Nah itu harus dirilis. Kenapa? Ternyata ada nyambung dengan inner child. Oke, jadi bisa inner child, bisa anything, bisa masa sekarang, bisa masa dulu, apapun itu penyebabnya bisa banyak. Nah setelah dilepas sekali dan dia bilang merasa lega dari yang setiap pagi itu bangun kan kayaknya gusar gelisah kepikiran, dia lebih tenang gitu. Nah setelah 2 kali baru benar-benar cukup menurut dia sih sangat membantu, cukup benar-benar sembuh. Ya sekarang bisa move on, udah punya pacar baru juga. Kayaknya masih ada yang baru juga nih. Tahun baru ya, tahun baru. Baru juga nih. Oke, itu yang mungkin masalah agak simple ya. Nah, yang masalah agak sedikit lebih berat itu adalah memang dia tidak bisa melepas kebencian, sakit hati pada pasangan. Oke, kebetulan dia mungkin berbeda agama, tapi dia rutin doa. Rutin doa sehari berapa kali, sudah 9 bulan nggak kerilis. Sampai udah minta pertolongan dan kawan-kawan, saya pikir coba nih ya, karena kamu spesifik jelas, kamu datang ke saya hanya pengen minta dibantu lepaskan kebencian rasa sakit hati itu. Dan begitu terapi cukup sekali, dan itu dia bilang begitu malamnya dia nangis bener-bener banjir, setelah itu dan jadi dia mengingat momen saat sakit hati dan kawan-kawan itu hanya seperti kayak gambaran TV, layar hitam, tapi nggak ada rasa. Jadi bener-bener lepas. Nah itu yang kita membeli waktu 9 bulan, dia pagi siang malam berdoa, tapi nggak, kurang efektif. Sekali terapi itu pas pengecekan kedua bersih total. Nah kalau aku nih kayak misalnya ke kantor ya kan, tadi aku denger. Kok langsung ketawa nih? Curhat dong sis gitu ya. Saya Enggak kan. Kayaknya untuk semua, kita semua deh, misalnya dari Bro Hiro ya kan, mau ke supermarket lagi. Misalnya kita berdua deh mau ke sini ya kan, pasti kayak tadi pagi aja aku mikir ini aduh gimana ya, udah rumah gua jauh, terus belum lagi desek-desekan bertemu dengan warga-warga itu di dalam kereta. Jadi kayak tantangannya tuh banyak banget gitu loh sis. Nah jadi kayak mau berangkat, mau bangun aja, Tuhan ini badanku gitu. Nah itu untuk menggerakkan dan melatih itu gimana ya? Karena udah mikir bahwa itu tuh berat loh ngejalanin itu. Kalau udah mikirnya berat, berarti sebenarnya something wrong with the goal. Gitu. Tapi kan goalnya ke kantor. Iya, karena balik lagi ke kantor tujuannya misalnya nih banyak orang kan hanya untuk uang. Kalau untuk uang dia bener-bener sangat pengen uang, dia akan gerak. Nah tapi kalau ke kantornya cuma saya formalitas, yang penting saya ngisi waktu, dapat gaji sekedar, yang penting ketemu orang atau apa. Nah itu yang bikin berat. Mungkin contoh paling simpel kita bisa ambil anak kecil. Waktu kita masih kecil pernah ngerasain nggak? Papa mama misalnya, besok kita akan ke tempat main.
kita berdua. Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur, Waduh. kayak seneng banget gitu loh. Yes. Terus merasa ada energi tambahan yang Iya. kita nggak kepikiran. Iya ya. Oh iya Nggak benar. makan, nggak minum. Udah packing malam-malam, udah ready udah ya. bawa tas. Udah bawa tas, Iya kan? dikekem Nggak kayaknya bisa ya. tidur. Bangunnya pagi-pagi. Iya. Saya ngomong ini jadi merinding. Beneran, karena itu energi. Jadi kalau kita tahu nih yang kita mau apa, atau misalnya orang pancing ternyata itu yang kita mau, kita nggak akan bisa stop untuk nggak mikirin. Semangatnya pasti nggak hilang. Biar lebih bahagia, main sesuatu dulu kali. Tahu lah kita mau apa? Kita mau Ada masuk ke segmen. segmen Game. Gamesnya Oke. adalah, yuk kita sama-sama kita ngomong ya. 1, 2, 3. Gamesnya adalah Jujur atau tega. Oke sih. Deg-degan tuh cicinya lu. Ini karena tahun baru ya. Ini apa arisan maksudnya? Lagi Oh, bukan. arisan. Kirain tahun baru arisan baru. Ini kalau keluar ada jinnya. Waduh. Ah. Diusap-usap ya. Diusap-usap. Jadi ini cici yang mesti keluarin tuh. ya pilihan silakan. sih ya. Ada statement nanti di situ. berdoa dulu ke Bunda Maria juga bisa. Game. Ada hadiah mobil. Ada hadiah mobil. Waduh. Mobilnya minta ke kameramen. Mobil-mobilan. Oke. Nah, oke, sorry. Coba kita buka. Berdoa Tunjukin dulu ke kali ya. kamera. Oke, dapatnya apa? Nih. Kita lihat dan ternyata. Oke, sis gimana? Oke. Nah, Sobat OMK, ada yang menarik nih dari si Suli. Kita coba kasih lihat videonya. Main hujan atau enggak ya? Hari ini 25 November, 15 hari sebelum aku shutdown sementara dari dunia luar. Menyambut pagi dengan senang hati karena hujan adalah yang paling kusukai di saat butuh keheningan di hati dan di pikiran. Sempat ragu dan kembali masuk. Namun jiwa ini ingin sebentar saja ke momen hening bersama air hujan. And I'm so happy walaupun cuma sebentar. Karena takut dikira gila sama tetangga. Dengan rambut baru bangun dan main air hujan. Besting yang kusyukuri hari ini. Nah, udah pada lihat. Kok bisa loh hujan-hujanan kayak gitu loh, Ci? Kayaknya kita praktekin dulu, abis itu kita tanya, kenapa bisa hujan-hujan kayak gitu, oke? Kita praktekin yuk, Ci. Itu adalah teganya. Nah, ini kita praktekin nih. Jadi ini anggap aja hujan, ya kan? Hujan sampai hujan. ya. Ini yang ngomong ini bisa disembuhin nggak? 2, 1. Rasain ada airnya dong. Mana? Oh iya, ada nih. Terus editor. Dar. Ada. Emang boleh rasanya Waduh. itu. Waduh. Oke, semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan lainnya bareng narasumber yang luar biasa. Thank you so much. Thank you so much. Sisulin udah ngobrol-ngobrol sama kita, dan buat teman-teman OMK juga share-share juga ya kalau ada topik-topik lain yang menarik ya, sis ya. Bareng Sis Siska Dan Bro Hero di acara OMK obrolan Muda Katolik pasti menarik.